Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa Bu yang memimpin doa? Alhamdulillah kalau begitu. Doa hari ini dipimpin oleh Putra ya. Coba Putra dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu, sudah Bu. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Nah, baik. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak lihat ya ke samping kanan dan kiri bawah, apakah ada sampah? Tidak Bu. Nah, baik. Nah, untuk doa yang tadi semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini apakah ada temannya yang tidak berangkat? Tidak Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak semalam sudah belajar? Sudah Bu. Belajar apa semalam? Aku Bu dari Ika. Nah, baik. Ternyata tadi Putra sudah belajar ya semalam, belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya agar kita semangat semua nih. Ada yang bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Putra bisa? Halo Bu. Nah, baik. Kita akan menyanyikan bersama-sama Garuda Pancasila ya. Ibu hitung dari 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah menyanyikan lagu apa tadi Garuda Putra? Pancasila. Ya benar. Baik, untuk saat ini atau hari ini kita akan belajar mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Coba anak-anak ada yang tahu nggak nih apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pintar. Boleh tolong tuliskan di papan tulis Putra? Nah, tepuk tangan untuk Putra yang sudah menjawab tadi apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ternyata jawabannya betul. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan membahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika agar siswa-siswi sekolah dasar bisa memahami bagaimana sih contoh sikap perilaku yang sesuai dengan semboyan kita, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Nah, di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang dinamakan model pembelajaran discovery learning. Nah, discovery learning ini artinya yang dimana model pembelajaran ini siswa harus aktif bertanya atau menjawab pertanyaan dari Ibu yang sudah Ibu berikan ya. Nah, di sini
kita akan memulai pembelajarannya. Jadi, makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Ada yang bisa menyebutkan apa saja contohnya? Putra bisa menyebutkan? Nah, baik, di sini Ibu akan menyebutkan apa aja sih keberagaman budaya Indonesia, yaitu mulai dari budaya, suku, agama, ras, bahasa, kepercayaan, adat, kebiasaan, rumah adat, pakaian tradisional, permainan tradisional, dan sebagainya. Tetapi tetap satu Indonesia. Mulai semboyan ini, Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu bagian dari NKRI. Apa itu NKRI? Jadi NKRI yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menyediakan video pembelajaran mengenai keberagaman rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Putra bisa menonton videonya ya. Nah, ini untuk video hari ini mengenai apa tadi Putra? Bhinneka Tunggal Ika. Apa ini judulnya? Rumah adat dan pakaian adat. Nah, mari kita tonton bersama-sama. Kita akan mulai dari provinsi yang ada di Pulau Barat Indonesia. Ada yang tahu? Betul sekali. Pulau Sumatera. Provinsi pertama adalah Nanggroe Aceh Darussalam. Nanggroe Aceh Darussalam memiliki pakaian adat bernama pakaian bule balang, sedangkan rumah adatnya bernama rumah Trombadi. Tadi untuk pakaian adat dan rumah adat Nanggroe Aceh Darussalam bernama apa Putra? Ulai Balang dan Krombadu. Benar. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, provinsi berikutnya yaitu Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki pakaian adat bernama pakaian ulos, dengan rumah adatnya bernama rumah bolong. Nah, untuk Sumatera Utara untuk pakaian adat dan rumah adatnya bernama apa? Ulas dan Holon. Nah, benar. Kita lanjut ke provinsi berikutnya. Sumatera Barat. Pakaian adat daerah Sumatera Barat dinamakan pakaian gunungan buah. Rumah adatnya adalah rumah Yaman. Lanjut ke provinsi Riau. Pakaian adat provinsi Riau bernama pakaian Belangan, dengan rumah adatnya bernama rumah Melayu Salswa. Berikutnya adalah provinsi Kepulauan Riau. Pakaian adatnya bernama pakaian kebaya Labuh, sedangkan rumah adat provinsi Kepulauan Riau bernama rumah Salaso. Kita lanjut ke provinsi Jambi. Pakaian adat provinsi Jambi bernama pakaian Melayu Jambi, dan rumah adatnya disebut rumah Canda. Sumatera Selatan. Pakaian adat provinsi Sumatera Selatan adalah pakaian Aisan Beda, dan rumah adatnya bernama rumah Bule Balang. Kita lanjut ke provinsi berikutnya yaitu Bangka Belitung. Pakaian adat provinsi Bangka Belitung adalah pakaian Aksian. Rumah adatnya disebut rumah Rakit Dimas. Sobat cerdas semua, kita lanjutkan ke provinsi berikutnya yaitu provinsi Bengkulu. Baik, sambil mendengarkan dan menyimak video yang sudah Ibu tampilkan, di sini Ibu akan membahas mengenai keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi, keberagaman rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia itu memiliki beberapa manfaat. Putra bisa tahu apa itu manfaat dari keberagaman pakaian daerah? Nah, jadi untuk keberagaman pakaian daerah di Indonesia itu memiliki manfaat. Yang pertama,
menjadi kekayaan nasional yang wajib untuk dijaga. Kedua, menjadi ciri khas Indonesia di mata dunia. Yang ketiga, menjadi salah satu warisan budaya yang diakui dunia. Keempat, menambah daya tarik Indonesia untuk wisatawan asing. Dan yang terakhir yaitu menjadi inspirasi dalam industri fashion nasional dan internasional. Nah, ini cukup sampai sini. Ibu akan mengajukan tanya jawab kepada anak-anak. Baik, ada yang tahu rumah adat dan pakaian adat daerah Bali? Belum, Bu. Nah, jadi untuk rumah adat dan pakaian adat daerah Bali, yaitu untuk rumah adatnya disebut Balai Sekapat dan untuk pakaian adatnya disebut Payas Agung. Nah, untuk DKI Jakarta, wah kebenaran nih, ini DKI Jakarta ya. Ini apa nih pakaian adat dan rumah adatnya namanya, Putra? Rumah Betawi dan pakaian Betawi dan rumah kebaya. Oh iya, benar. Baik, tadi kan Putra sudah menyimak video yang sudah Ibu berikan ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih? Apa sih hubungannya Bhinneka Tunggal Ika dengan keragaman yang terdapat di Indonesia? Tahu, Bu. Nah, jadi hubungannya yaitu walaupun banyaknya budaya yang ada di Indonesia, tapi kita tetap bisa bersatu. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya adalah seperti dalam video yang sudah Ibu berikan tadi, dengan keragaman dari adat, tradisi, pakaian dari berbagai daerah, tapi semuanya adalah satu kesatuan masyarakat Indonesia yang saling menghargai. Nah, baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih tentang keberagaman apa? Budaya Indonesia. Nah, ya. Sekarang di sini Ibu akan bertanya nih, ada yang tahu nggak sih apa itu arti kata Bhinneka Tunggal dan Ika? Ada yang tahu apa itu? Bhinneka berarti beragam, berbeda atau bermacam-macam. Tunggal yaitu satu dan Ika yaitu jua. Wah, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi Putra kan sudah menjawab nih, apa sih arti kata dari apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi selanjutnya di sini apakah ada yang tahu apa sih fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika? Belum, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Ayo dicatat ya anak-anak untuk fungsi Bhinneka Tunggal Ikanya. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika. 1. Menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, membangun kehidupan dan menjunjung tinggi toleransi. Sudah? Sudah, Bu. Dan yang ketiga, membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sudah? Sudah. Dan yang terakhir yaitu menciptakan perdamaian di Indonesia. Sudah? Sudah, Bu. Nah, jadi keberagaman budaya di Indonesia itu dipengaruhi oleh letak wilayah masing-masing. Nah, Indonesia sangat kaya raya dan luas, terdiri atas lautan, daratan, pantai, dan pegunungan. Semua masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan saling bekerja sama untuk mempertahankan Indonesia agar tidak dijajah oleh Bangsa lain. ya, benar. Karena keberagaman merupakan sesuatu yang harus disyukuri dan merupakan rahmat dari Yang Maha Kuasa. ya, betul. Tepuk tangan. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan dan Putra sudah mencatat ya apa saja fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena Putra sudah memahami makna dan fungsinya, Putra bisa tolong bantu Ibu untuk membacakan bacaan yang Ibu berikan mengenai contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. ya. Nah, ini bacaannya Putra tolong dibacakan ya ceritanya yang ini.
Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, lalu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Bayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat dan berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. 1. Tidak memandang orang lain rendah hati daripada diri kita. 2. Mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 3. Memiliki sikap saling toleransi, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi antar sesama. 4. Tidak mencari kemenangan untuk diri sendiri. 5. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 6. Rela berkorban untuk kebaikan. 7. Hidup rukun dan damai di tengah perbedaan dan lain-lain. Nah, baik. Tadi kan Putra sudah membacakan mengenai contoh perilaku yang sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memerintahkan kalian untuk melakukan proses berpikir dengan melihat tabel yang di bawah ini, yang ini ya. Tabel di bawah ini, anak-anak isi mana sih yang sesuai dengan ini, contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jika yang benar itu diberi tanda centang atau silang. Baik, Ibu berikan waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Ya, baik. Tolong dikerjakan ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Wah, sudah ya. Nah, bisa bacakan Putra jawabannya yang benar? 1. Bermain dengan semua teman. Aku memilih centang. Baik, selanjutnya. Menolak pendapat orang lain. Aku memberi tanda silang. Baik. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Aku memberi tanda silang. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Aku memberi tanda centang. Tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Aku tulis centang. Menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Aku tulis dengan tanda centang. Belajar dengan tekun. Aku tulis centang. Bermain dengan semua tanpa membeda-bedakan suku. Tak tulis centang. Selalu berpamitan kepada orang tua saat meninggalkan rumah. Aku tulis centang. Menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama orang lain. Aku beri tanda centang. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi jawaban yang dijawab oleh Putra itu benar semua ya. Nah, karena waktunya ini sudah habis, sudah waktunya istirahat. Nah, di sini Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah paham dengan materi pada pagi hari ini? Belum terlalu, Bu. Belum terlalu baik. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi pada pagi hari ini. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di mana kita harus saling bertoleransi dengan teman yang berbeda agama, ras, suku, dan lain-lain. Nah, kita harus saling menghormati satu sama lain. Nah, baik anak-anak, karena jamnya sudah menunjukkan pukul 9 pagi, jadi kita harus mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, karena kita sudah pada akhir pembelajaran pada hari ini,
Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas, dan tugas itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, disimak ya tugasnya, tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Dicatat ya Putra tugasnya. Jadi, untuk tugas pada hari ini yaitu anak-anak membuat rangkuman dalam buku tulis, ditulis rapi, dan pertemuan berikutnya akan Ibu periksa. Nah, itu mengenai materi minggu depan. Jadi, kalian harus sudah memiliki rangkuman materi minggu depan agar lebih mudah untuk belajar bersama-sama. Nah, karena sudah Ibu berikan tugasnya, kalian harus mengerjakannya dengan benar dan baik, tidak boleh saling menyontek. Nah, selanjutnya kita bersiap-siap untuk istirahat. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.